Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita masih dalam studi kita tentang kitab-kitab perjanjian lama, dalam kitab Daniel pasal 5 tepatnya. Episode terakhir kita berhenti di sebuah pesta besar, di mana Belshazzar dengan 1.000 pembesarnya dan istri serta selir, minum anggur dari perabot-perabot rumah Allah. Namun, tiba-tiba jari-jari tangan manusia muncul dan menulis di seberang kaki Dian di kapur dinding tulisan yang raja dan orang-orang berilmu tidak ada yang tahu atau bisa menjelaskan. Tetapi Daniel memberikan penjelasannya. Apa penjelasannya? Itulah yang akan kita ketahui hari ini dari hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Selamat datang, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio. Selamat datang. Pemirsa terkasih, kita akan segera memulai pembahasan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi, Saudara Yosef. Selamat datang untuk Anda. Di episode terakhir, seperti yang telah kita lihat, ada jari-jari tangan seorang manusia yang menulis di seberang kaki Dian di kapur dinding, sebuah tulisan yang tidak dimengerti raja dan orang-orang berilmu. Jadi dia memanggil Daniel. Dia memberinya sebuah penawaran untuk menjadikannya orang ketiga di dalam kerajaannya. Tapi hari ini kita akan tahu tanggapan Daniel, apakah dia akan menerimanya atau menolaknya sebelum menjelaskannya. Mohon beri gambaran tentang isi bagian kedua dari pasal ini. Tentu saja Daniel menolak tawaran itu karena dia tidak seperti Bileam yang melakukan pelayanan yang religius demi uang. Tetapi dia menyikapkan pikiran-pikiran Allah karena pesan ini datang dari Allah. Daniel melayani Allah dan harus memberitahu raja tentang penghakiman Allah. Menariknya, meski sang raja sombong dan angkuh hanya melihat sebuah tangan menulis saja, sudah membuatnya ketakutan. Dan sebelumnya, Nebukadnezar yang ditakuti oleh semua bangsa, kaum dan bahasa, dibunuhnya siapa yang dikehendakinya dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya. Dia juga ketakutan ketika dia mendapat sebuah mimpi, dan ini menunjukkan kepada kita bagaimana manusia tanpa Kristus takut akan masa depan yang tidak diketahui dalam kegelapan yang menyedihkan yang kita diami ini. Semua takut akan masa depan, apa yang akan terjadi, apa yang ada di balik kuburan, apa yang di balik kematian. Tapi ada orang ketika mereka takut, mereka justru membuat sesuatu yang baik seperti Nuh yang takut sehingga ia membangun bahtera, atau seperti Rahab ketika dia takut, dia memiliki keselamatan dan Allah memberikan kepadanya. Tapi ada orang yang berlari kepada mabuk-mabukan atau berbagai kesenangan atau sensualitas untuk merupakan hal-hal yang menakutkan. Seperti itu, oke, Anda akan mencoba melupakan hal-hal ini, tapi hukuman masih menggantung di lehermu. Baik. Jadi Anda seharusnya berpaling kepada juru selamat untuk menyelamatkan Anda. Inilah yang tidak dilakukan oleh raja jahat yang sembrono ini. Tapi Daniel di usianya yang masih muda telah menetapkan hatinya untuk tidak mencemari dirinya dengan makanan-makanan lezat raja, bisa juga mengatakan tidak untuk tawaran ini. Jadi Alkitab mengatakan mulai dari ayat 17, kemudian Daniel menjawab raja, tahanlah hadiah tuanku, berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain. Namun demikian aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku, ya tuanku raja. Allah yang Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai raja, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran kepada Nebukadnezar, ayah tuanku. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikan kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya. Ditinggikannya siapa yang dikehendakinya dan direndahkannya siapa yang dikehendakinya.
Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tata kerajaannya dan kemuliaannya diambil daripadanya. Ia dihalau dari antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu dan tubuhnya basah oleh embun dari langit. Sampai ia mengakui bahwa Allah yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikendakinya untuk kedudukan itu. Tetapi tuanku Belshazzar anaknya tidak merendahkan diri. Walaupun tuanku mengetahui semuanya ini, tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku, lalu tuanku serta pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui. Dan tidak tuanku memuliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Sebab itu, ia menyuruh punggung tangan itu dan dituliskanlah tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene mene tekel ufarsin. Sebelum dia menjelaskan kata-kata yang tertulis, saya ingin bertanya kepada Anda dan melihat mengapa dia mengingatkannya tentang sejarah dari ayahnya. Mengapa dia mengingatkan tentang Nebukadnezar dan hukuman yang dijatuhkan terhadapnya? Karena seharusnya anak-anak belajar dari pelajaran-pelajaran dari masa lalu dan Allah tidak mengharuskan adanya pengulangan pelajaran yang diajarkan kepada ayah saya. Jika saya hidup dan melihat apa yang Allah telah lakukan kepada ayahku, saya harus belajar dari itu. Tapi sayangnya, dia memberitahu apa yang Allah telah lakukan kepada ayahnya. Lalu mengatakan kepadanya kalimat serius ini. Tetapi tuanku, Belshazzar anaknya tidak merendahkan diri walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Karena engkau mengetahui semua itu, Allah akan meminta pertanggungjawabanmu karena engkau tahu. Dan kita tahu bahwa ada perbedaan antara seorang yang tidak tahu tetapi melakukan kesalahan dan seorang yang tahu dan melakukan kesalahan. Tentu saja yang kedua akan mendapatkan hukuman yang lebih berat. Ini jelas dari Lukas 12. Bahwa hamba yang tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Namun hamba yang tahu akan kehendak tuannya tapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ini akan menerima banyak pukulan. Raja jahat yang korup ini akan menerima banyak pukulan karena dia mengetahui semua ini. Faktanya suara Allah kepada Nebukadnezar dan kepada putranya serta keluarganya adalah sebuah guncangan sehingga raja yang begitu besar seperti dia, hatinya dibuatnya menjadi seperti binatang-binatang dan tinggal bersama keledai-keledai liar. Dia menjadi tidak berharga selama 7 tahun, bukan untuk sehari, seminggu, atau setahun, tapi selama 7 tahun. Ini seharusnya sudah menjadi suara gemuruh yang mengguncangkan, yang berkata kepada Belshazzar, Allah memiliki semua otoritas dan engkau harus berjalan dengan setia di hadapannya. Engkau bukan tandingan dia. Siapa yang dapat berkelas melawan dia tetap selamat. Tapi Belshazzar meskipun dia tahu semua itu tidak belajar atau peduli. Dia sembrono dan tidak menerima pelajaran. Oleh karena itu dia pantas mendapatkan hukuman. Jika kita ingin mempelajari sebuah prinsip umum, Saudara Yosef, tentang perlunya membaca sejarah, maksud saya ada raja-raja yang tidak membaca sejarah. Sehingga mereka jatuh dalam dosa orang-orang yang dahulu pernah ada dan mereka mendapat hukuman yang sama, bahkan di zaman modern. Ada presiden-presiden yang tidak membaca sejarah. Mereka terus membebani umat Allah, seperti orang-orang terdahulu yang mengganggu umat Allah sehingga mereka mendapatkan nasib yang sama dengan orang-orang sebelumnya. Penting untuk membaca sejarah. Saya pikir Josh Hegel berkata satu-satunya hal yang kita pelajari dari sejarah adalah bahwa kita tidak belajar apa-apa dari sejarah, dan ini benar. Kita memiliki sejarah sakral dalam Alkitab dan sejarah manusia dalam beberapa contoh yang mungkin menyangka keberadaan Allah, tapi secara umum ini menegaskan dan membuktikan keberadaan Allah, dan sejarah membuktikan bahwa siapapun yang ingin mengganggu umat Allah memiliki akhir yang menyakitkan. Benar, di sepanjang zaman. Di sepanjang zaman. Nah, bagaimana kita bisa belajar dari sejarah yang sakral? Maksud saya, umat Allah di zaman dahulu, seperti kata Paulus dalam 1 Korintus melalui banyak keadaan. Bagaimana kita bisa belajar dari itu? Semuanya ini telah menimpa mereka. Sebagai contoh dan tuliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu itu di mana zaman akhir telah tiba. Dan sekali lagi, dalam Roma 15 supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi ada peringatan atau teguran dan dorongan atau penghiburan dalam kitab-kitab suci. Jika kita membacanya seperti itu, kita akan mendapatkan begitu banyak manfaat. Baik, mari kita melihat kata-kata yang tertulis di dalam ayat 24. Dikatakan, sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu dan dituliskanlah tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene mene tekel ufarsin.
Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Saudara Yosef mohon jelaskan kata-kata ini dan hukuman ilahi yang dijatuhkan. Oke, bisakah kita kembali sedikit ke bagian yang mengatakan, Silakan. dan tidak Tuanku muliakan Allah yang menggenggam napas Tuanku dan menentukan segala jalan Tuanku. Allah yang memegang napas Tuanku. Ini mengingatkan saya akan apa yang dikatakan dalam kitab Ayub pasal 12, kata-kata Ya. yang sangat baik di dalam tangannya. Artinya dalam tangan Allah terletak nyawa, segala yang hidup dan napas setiap manusia. Setiap orang hidup memiliki napas kehidupan dan kita tahu bahwa manusia hanyalah nafas. Jadi jika nafas keluar dari seorang manusia dan tidak kembali, ia mati. Manusia hanyalah nafas. Dari siapa saya yang mengambil nafas itu? Dan tidak Tuanku muliakan Allah yang menggenggam napas Tuanku dan menentukan segala jalan Tuanku. Seolah-olah Daniel ingin berkata kepadanya, kamu harus, ketika kamu menggerakkan kakimu atau mengambil langkah, melakukan hal itu bagi Allah untuk memuliakan Allah. Seperti yang dikatakan Rasul, karena itu, apakah kamu makan atau minum atau apapun yang Anda lakukan semuanya untuk kemuliaan Allah. Benar. Firaun berkata kepada Yusuf, dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak. Allah menggenggam napas kita, betapa berlimpahnya kebaikanmu ya Allah. Engkau memberi kami kehidupan dan belas kasihan, kepedulianmu telah menjaga semangat kami. Kami juga harus melakukan setiap langkah untuk kemuliaanmu. Daniel berkata kepadanya, engkau raja jahat tidak memuliakan Allah. Hati-hati, engkau bukan menyinggung perasaannya saja, engkau juga tidak memuliakan dia. Dan Allah akan menghakimu karena engkau tidak memuliakan dia. Dan juga karena engkau menghina dia, jadi dengarkan kalimatnya. Kalimat yang dibacakan oleh Daniel terdiri dari 3 kalimat. Yang pertama, engkau telah kehabisan kesempatanmu. Kesempatan pertobatan ditawarkan kepadamu tetapi engkau menunda pertobatan atau menolaknya sehingga engkau kehilangan kesempatan. Kalimat berikutnya adalah alasan kalimat itu. Kalimat ketiga adalah kalimat itu sendiri. Kata-kata yang tertulis itu mudah. Seharusnya orang kasih membacanya karena itu adalah kata-kata kasdim. Terus sayangnya mereka tidak bisa mengerti. Sekarang apa yang dimaksud dengan mene-mene? Mene berarti masa pemerintahanmu dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Karena kata mene berarti menghitung dan menjumlah. Jadi mene-mene berarti bahwa Tuhan telah menghitung dan menjumlah. Ini berarti bahwa Allah tidak melakukan ketidakadilan kepada siapapun sehingga dia terus menghitung dan menjumlah sehingga pada hari tertentu kesempatan tersedia kesabaran Allah akan berakhir. Mene-mene Allah menghitung berkali-kali dan menjadi jelas bahwa hari ini adalah hari terakhir dalam hidupmu. Tapi sayangnya pada hari terakhir hidupnya dia mabuk. Dan pada hari terakhir hidupnya dia memuji dewa-dewa dari emas. Dan akan keluar dari situasi buruk ini, pesta rusak yang tidak bermoral ini, untuk bertemu dengan sang hakim. Betapa beratnya. Kedua, mene tekel. Kata tekel berarti engkau ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Dan pada kenyataannya, jika kita melihat Mazmur 62, kita tahu bahwa semua manusia jika ditimbang Iya. dengan neraca akan dapat seluruhnya lebih ringan daripada uap. Iya. Allah setelah menimba Mujazar dia ditemukan terlalu ringan dan datanglah hukuman. Ufarsin. Ini adalah sebuah kata benda ganda. Kata Peres pertama artinya telah dipecah dan yang kedua berarti Persia. Artinya kerajaanmu telah dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Pria ini adalah pelayan Tuhan yang setia. Dia bisa membaca dan memahami apa yang ada di balik perkataan itu dan mengumumkan maknanya dengan berani kepada raja jahat ini. Tapi perhatikanlah, dia tidak memberinya kesempatan untuk bertobat seperti yang dia lakukan sebelumnya dengan ayahnya Nebukadnezar. Lepaslah diri Tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Di sini dia berkata bahwa Sudah hukuman berakhir. telah dijatuhkan ketika sudah dijatuhkan tidak ada banding. Baik, kita akan saksikan laporan dan kembali untuk melanjutkan studi. Penyembahan berhala adalah tanda yang menjadi ciri dari kerajaan besar dunia yang diberi kuasa selama zaman-zaman bangsa-bangsa non-Yahudi. Itu melukai dan merampas respek dan penyembahan yang sepatutnya dari manusia kepada Allah. Selain itu, kerajaan-kerajaan ini sombong atau angkuh. Karakteristik ini tersebar luas karena kerajaan-kerajaan ini disibukkan dengan kemuliaan mereka, bukan kemuliaan Allah. Dan dari kitab Daniel pasal 5 kita belajar bahwa kerajaan-kerajaan ini memiliki karakteristik ketiga amoralitas yang tidak hanya merampas hak Allah tetapi juga secara terang-terangan menentang kedaulatan Allah sendiri.
Saya memiliki pertanyaan tentang kalimat yang ditulis Allah di dinding. Mengapa ditulis secara dui makna? Mengapa raja dan orang-orang bijaksana tidak mengerti tulisan itu? Ada perumpamaan mengapa kamu tidak mengatakan hal yang dapat dimengerti? Jawabannya datang mengapa Anda tidak mengerti apa yang Benar. dikatakan. Tulisan yang mudah dan jelas tapi mereka tidak mengerti mengapa. Jawabannya ditemukan di kitab yang sama dalam Daniel 12. Dalam Daniel 12 ayat 10. Ya. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Daniel adalah salah satu orang bijaksana sehingga dia mengerti. Sementara Belsyazar dan 1000 pembesarnya dengan orang-orang berilmu di Babel adalah orang-orang jahat yang tidak mengerti. Hal yang sama terjadi dalam pembaca Alkitab. Banyak orang berkata bahwa mereka tidak mengerti. Banyak sekali alasannya adalah karena hati mereka tidak lurus. Tetapi Benar. ketika hati lurus, Tuhan akan menjelaskannya kepada Anda. Atau dalam bahasa kitab Amsal, semuanya itu jelas bagi yang memahami. Benar, terkadang ketika kita bertanya kepada seseorang, apakah Anda telah menerima Kristus? Jawabannya adalah, saya bukan sarjana agama. Benar, Tidak perlu menjadi seorang sarjana untuk memahami pesan keselamatan karena itu sederhana. benar. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kau akan selamat. Berpalinglah kepadaku dan kau akan selamat. Barang siapa percaya, ia punya hidup kekal. Sesungguhnya iblis telah membutakan Tepat. pikiran orang-orang tidak percaya. Saudara Yosef izinkan saya untuk melihat ayat 29. Lalu atas titah Belsyazar, dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu dan pada lehernya dikalungkan rantai emas. Dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Saya ingin menyelaraskan apa yang dilakukan pada Daniel dan sikapnya yang menolak pada ayat ke-17. Dia menolak untuk menerima upah dan berkata, berikan pada orang lain. Tetapi di sini mereka memakaikan kain ungu. Dan dia menolak dan semua orang saleh menolak. Abraham dalam Kejadian 14 menolak hadiah dari Raja Sodom. Dia berkata kepadanya bahwa dia tidak mengambil apapun darinya. Elisa juga menolak pemberian Naaman orang Aram. Dan dari sini, pria terhormat ini Daniel berkata bahwa dia tidak membutuhkan hadiah ini. Saya tidak heran dengan ini karena Daniel tidak akan mengambil apapun dari tangan Belsyazar. Saya heran pada pria mabuk ini yang berkata jika ada yang menafsirkan ini, bagiku saya akan melakukan ini dan itu. Lalu Daniel melakukannya dan maknanya adalah bahwa dia tidak lagi menjadi raja. Iya, Jadi reaksi aneh raja adalah menyambut Daniel dan menjadikannya pengusaha ketiga dalam kerajaan. Kerajaan mana? Itu sudah berakhir. Ini menunjukkan kepadamu betapa bodohnya dia. Dia tidak memahami tulisan itu maupun maknanya. Ketika Daniel menjelaskan arti tulisan itu, dia tidak memahaminya dan berkata, bagus sekali dan engkau akan menjadi penguasa ketiga. Pada malam itu juga ayat selanjutnya berkata, Benar. pada malam itu juga terbunuhlah Belsyazar, orang Kasdim itu. mohon komentari pada malam itu juga. Akhir dari kepala emas. Apa yang terjadi pada malam itu? Saya ingin mengatakan dua komentar. Yang pertama adalah dari nubuat Yesaya 21 di mana Yesaya bernubuat dan berkata sangat eksplisit dan firman yang jelas tentang kejatuhan Babel dan apa terjadi pada malam itu juga 200 tahun sebelum waktu itu. Ia berkata, suatu penglihatan yang kejam telah diberitakan kepadaku, penggarong-menggarong, perusak-merusak. Majulah hai Elam, kepunglah hai Madai. Aku hentikan semua keluh yang ditimbulkannya. Sebab itu pinggangku amat sakit, sakit mulas menimpa aku seperti sakit. Mulas perempuan yang melahirkan, malam hari selalu kurindukan itu sekarang. Menggetarkan aku, hatiku gelisah, kekejutan meliputi aku. Itulah yang terjadi dengan raja ini yang tidak bersiap-siap untuk bertemu Allah seperti yang ditanyakan Amos dalam kitabnya. Komentar kedua adalah bahwa di sini kita melihat akhir dari sebuah kerajaan. Dan yang lain akan dimulai seperti yang Tuhan perkatakan. Melalui mimpi Nebukadnezar yang Daniel tafsirkan untuknya. Kerajaan pertama adalah bangsa Kasdim. Kemudian datanglah kerajaan Persia. Lalu kerajaan Yunani dan kemudian datang kerajaan Romawi. Di dalam Yeskiel 21 kita membaca 3 kata puing atau dengan kata lainnya digulingkan. Puing, puing, puing. Akan kujadikan dia. Penggulingan pertama, kerajaan Kasdim berakhir lalu Persia datang. Penggulingan kedua, Persia telah berakhir lalu Yunani datang. Penggulingan ketiga, Yunani berakhir dan kemudian orang Romawi datang. Sesudah itu, apakah ada penggulingan keempat? Tidak ada. Itu akan menjadi pemulihan. Karena dalam perubahan keempat, Kristus akan datang dan memerintah. Ini akan menyebabkan pemulihan. Sampai ia datang yang berkat atasnya dan kepadanya Benar. akan kuberikan itu. Saya ingin komentar Anda tentang keakuratan firman Allah. Anda menyinggung kitab Yesaya karena Yesaya membicarakan tentang malam ini, malam kesenangan Belsyazar yang menjadi kengerian bagi dia. Kejatuhan Babel dalam satu malam.
Juga ketika dia menyebut penjelasan tentang mimpi zaman-zaman orang non-Yahudi, dia berkata bahwa kepala ini akan dimusnahkan. Dan di sini Alkitab sekali lagi mengatakan pada malam itu juga. Di sini dia berkata pada malam itu juga terbunuhlah Belsyazar. Darius orang Media menerima pemerintahan. Apa yang Anda lihat dalam firman Tuhan yang digenapi pada satu malam? Saya melihat bahwa firman Allah itu benar. Itu harus dihormati terutama nubuat, meskipun ada banyak guru atau mereka yang menyebut diri mereka guru dalam kekristenan tidak menghormati nubuat dan ini akan membahayakan jiwa mereka. Nubuat harus dihormati. Dan ketika Tuhan menentukan waktu tertentu untuk sesuatu, itu akan persis seperti yang dia katakan. Dan ketika kita membaca kitab Yeremia dikatakan pesuruh-pesuruh cepat berlari susul menyusul, membawa kabar susul menyusul untuk menunjukkan kepada Raja Babel bahwa kotanya direbut dari segala sisi. Dan di mana sang raja? Dia mabuk, raja dan 1000 pembesarnya. Ini beritahu kita tentang seluruh dunia sekarang sedang mabuk. Dan pada suatu malam ketika mereka berkata damai dan aman, maka kehancuran tiba-tiba menimpa mereka seperti nyeri persalinan pada wanita hamil dan mereka tidak akan melarikan diri. Terima kasih Saudara Yosef, kita akan menerima pertanyaan hadirin. Ketika dia mengatakan bahwa Babel jatuh pada malam itu, bagaimana sejarah menceritakan peristiwa ini? Pada malam ini, Saudara Yosef, mohon berikan gambaran tentang apa yang terjadi secara historis pada malam ini. Saya ingin mengatakan sepatah tentang Babel. Babel ketika dibuka Tesla berkata dalam kesombongannya, aku yang membangunnya. Bukanlah sesuatu yang kecil. Siapapun yang melihat monumen Babel, yang ada sampai kini sebuah museum di Berlin akan tahu betapa besarnya itu. Izinkan saya memberitahu Anda bahwa itu berbentuk persegi dengan panjang 25 km dengan lebar 25 km. Di setiap sisi alun-alun ada 250 menara pertahanan dan di sana sini itu berarti ia memiliki 1000 menara pengawas dan pertahanan. Tembok kota cukup lebar untuk 6 kereta berjalan berdampingan di atasnya. Artinya tembok itu sangat lebar. Gerbang dari setiap sisi adalah 100 gerbang emas. Jadi kota itu benar-benar terbentengi. Itu tidak dapat ditembus, tapi ide itu datang kepada komandan pasukan tentara Persia. Sungai Efrat melintasi Babel. Dia mengubah aliran sungai, membuat bekas kanalnya kering. Dan tentara masuk diam-diam dari bawah gerbang berbenteng. Lalu gerbang-gerbang ada di sana. Dia tidak menggunakannya, itu bukan sebuah penghalang. Dia masuk dari bawah gerbang. Sehingga orang Babel menemukan tentara Persia di dalam kota tanpa perang ataupun kerja keras. Karena itu pada malam itu Belsyazar dibunuh. Mereka pergi ke istana menemukan yang mabuk dan mereka membunuhnya. Ini adalah gambaran untuk keadaan dunia ini saat Kristus datang untuk menjemput orang-orang percaya. Pada saat ini rambut orang-orang akan beruban karena bencana-bencana mengerikan yang akan terjadi. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan berkati. Kita sudah di akhir episode, kita rangkum episode ini bersama hadirin. Halo semua. Ketika Daniel berbicara dengan Raja Belsyazar, mulai dari ayat 18, dia mengingatkannya tentang apa yang terjadi dengan Nebukadnezar sang raja. Mengapa dia melakukan itu? Dia mengingatkannya bahwa dia dapat belajar dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, tetapi sayangnya itu sia-sia. Dia tidak belajar atau bertobat. Benar, dia berjalan dalam dosa-dosa yang Dosa-dosa sama dengan Nebukadnezar yang Nebukadnezar. sama. Benar. Baik. Pertanyaan kedua, apa penjelasan dari kata-kata yang tertulis, yaitu kata-kata mene tekel ufarsin? Apa artinya? Mana berarti bahwa masa pemerintahanmu telah dihitung oleh Allah dan telah diakhiri, dan itu diulangi untuk mengatakan bahwa Allah tidak menghitungnya sekali tetapi beberapa kali dan mengakhirinya. Tekel engkau ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Dalam kata-kata Mazmur 62, pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Farsin adalah Fares dan Pares. Pares pertama berarti kerajaan yang akan terpecah. Pares kedua berbicara tentang Media dan Persia yang akan mengakhiri kerajaan itu. Kerajaan itu akan terpecah. Inilah penghakiman Allah. Baik. Benar. Saya ingin tahu secara historis apa yang terjadi pada malam ini ketika Belsyazar dibunuh dan kerajaan Babel berakhir. Babel meskipun dengan kuat dibentengi dengan banyak langkah dan diamankan dengan lebih dari 1000 menara pertahanan,
Tetapi Kores mempunyai sebuah ide. Ide ini adalah untuk mengubah aliran sungai Efrat dan melalui saluran kering pasukannya masuk tiba-tiba pada suatu malam, mereka memasukinya dan merusaknya. Benar. Benar. Baik. Terima kasih semua. Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef. Tuhan Terima memberkati. kasih. Pemirsa terkasih, pada malam ini Belshazzar terbunuh. Dia tidak gemetar dan tidak akan gemetar di hadapan Allah di sorga. Dia berjalan di dalam dosa ayahnya, Nebukadnezar, yang adalah dosa kesombongan. Pada malam ini juga Babel telah jatuh dan kerajaan bangsa Kasdim dihancurkan. Kerajaan besar ini yang dibandingkan dengan kepala dari emas dihancurkan karena kesombongan dan keangkuhannya, serta permusuhannya dengan Allah, surga, dan penghinaan terhadap umatnya. Alkitab memberitahu kita kecongkakan mendahului kehancuran. Alkitab mengajarkan kita bahwa tidak ada yang berurusan dengan Allah dalam kesombongan dan tidak dihancurkan. Pemirsa terkasih, ini adalah akhir dari Belshazzar, dan ini juga akhir dari setiap orang yang sombong yang mengabaikan keselamatan yang ditawarkan oleh Kristus untuk Anda dan saya. Kristus mati di kayu salib untuk saya dan Anda. Kristus telah mempersiapkan keselamatan besar seperti itu. Kesombongan adalah bahwa Anda menolak karya Kristus. Kesombongan adalah ketika Anda puas dengan apa adanya Anda dan menolak karya Kristus di kayu salib. Jadilah rendah hati di hadapan Kristus dan terimalah apa yang Dia lakukan. Ketika Anda menerima Kristus, Anda akan diselamatkan dan menikmati hidup kekal. Sampai jumpa di episode selanjutnya, kiranya Tuhan besertamu. كيف نلاقي يسوع إذ نظهر بانتصار أمام كرسيه في وقفة للحساب. كيف نلاقي يسوع إذ نظهر بانتصار أمام كرسيه في وقفة للحساب. فهل ترى سننال أجرا كريما رفيع أم ستخيب الأمل بنا أمام الجميع؟ هيا نلاقي يسوع بالتوبة والرجوع. هيا نلاقي يسوع بالطاعة والخضوع. هيا نلاقي يسوع بالتوبة والرجوع. هيا نلاقي يسوع بالطاعة والخضوع. هيا لننهض من سباتنا والرقاد ولنفتدي وقتنا بالخدمة باجتهاد. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.